Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Nah, oke teman-teman, masih di seputaran Indodax. Nah, kali ini aku mau sharing atau tutorial cara cek market Indodax sebelum kita melakukan trading. Apalagi kalau kita masih pemula, pastinya kita masih bingung. Gimana sih kak, aku tuh mau beli, aku tuh pengen trading, pengen belajar kripto tapi nggak ngerti gimana cara cek market, gimana supaya kita bisa mendapatkan untung. Untuk teman-teman, di setiap trading, seorang trader itu kan analisanya beda-beda, tapi tetap tujuannya kan sama, cari untung. Jadi setiap orang itu kan pengetahuannya, IQ-nya kan beda-beda, cara menganalisanya juga beda. Yang penting tujuannya untung, seperti itu ya. Kalau aku biasa cari cara yang paling mudah, yang bisa dimengerti, biasanya buat emak-emak atau buat pemula yang bener-bener masih belajar ya. Nanti kalau udah pinter, kalian baru belajar candlestick, analisisnya, terus pakainya apa, seperti itu. Nah, untuk di sini gimana cara kita untuk ngecek market? Kita mau trading, pastinya kita harus kenal kan koin kriptonya apa, kayak gitu ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu koin kripto yang benar-benar bagus, kita cek marketnya. Nah, terus untuk modal, jika kalian modalnya di bawah 100.000, aku sarankan harganya yang harga 10.000 ke bawah, jangan yang harga mahal, nanti dapatnya sedikit dan untungnya lama ya. Misalkan kita cari koin yang harganya masih 2 digit, 3 digit, 4 digit, kayak gitu ya. Tapi walaupun 2 digit, tapi harus dicek marketnya juga, marketnya itu bagus apa enggak. Sekarang gini, kita beli 2 digit tapi marketnya enggak bagus, ngapain? Kita malah uangnya nanti gantung, artinya nggak ada pergerakan ya. Nah, di sini aku cek dari XRP. XRP ini juga bagus, tapi harganya sekarang tinggi ya. Dulu harganya cuma 7 ribuan ya, sekarang udah 25 ribuan. Di sini kan udah muncul ya. Dulu harganya berapa? 6.400, dan ini benar-benar dia pumpnya tinggi banget. Dari 6.000 langsung ke 25.000. Jadi misalkan kita nih, kita punya 100 aja ya, kita untungnya ini berapa berlipat? Udah 5 kali lipat ya, seperti itu. Jadi cara ngeceknya marketnya bagus enggaknya itu gimana? Di sini kan ada line ya, ini ada line, terus di sini bisa ngeliat grafiknya. Di sini ada 15 menit. Nah, caranya gimana kalau kita mau trading? Ini kan 15 menit pergerakannya itu seperti ini ya, seperti ini naiknya. Kelihatannya kan udah naik pump, berarti ini nggak bisa beli karena dia volumenya udah naik dan mulai turun. Untuk di satu harinya dia sama, masih naik, jangan beli. Untuk di satu hari juga sama, tadi 1 jam ya. Untuk di 1 minggu juga sama, dan biasanya seperti ini dia mungkin masih akan naik lagi, dan setelah itu baru mulai turun. Dulu udah pernah di 13.000 juga ya, cuman dulu pas aku trading itu harganya masih 4.000, 3.000 ya, nggak nyangka kan. Makanya kalau kita menyetok lama, jangka panjang, carilah kripto yang masih harganya murah tapi yang marketnya bagus. Oke, XRP ini kalau untuk beli belum ya, karena harganya sudah di atas. Nah, sekarang kita klik yang BTC, nggak usah ya, BTC itu untuk modal yang gede karena BTC lagi naik terus. Dogecoin, apakah Dogecoin bisa naik? Nah, ini Dogecoin juga pump ya dari kemarin ya, yang tadinya harganya 2.900 dan sekarang 6.900. Contoh, kalian bisa beli di harga 2.900, kalau sekarang 6.900, untungnya udah berapa? Sudah hampir 250% ya, banyak banget. Nah, kalau harga segini kita punya uang 100.000 udah bisa beli banyak ya. Terus di sini kita cek marketnya juga, apakah marketnya bagus. Nah, di sini marketnya bagus. Jadi grafiknya itu untuk di 15 menit seperti ini ya. Oke, bagus. Terus untuk grafik di 1 jamnya juga sama. Nah, ini volumenya naik ya, naik turun. Jadi gini cara ngelihatnya. Ntar ini kan naik di sini, habis itu turun. Kalau volumenya naik, dia naik lagi. Pas turun
dia nggak bakalan turunnya sama kayak yang tadi, pasti dia turunnya itu harganya di atas sedikit, di atasnya yang tadi. Misalkan yang tadinya 6, terus pasti nanti kalau pas turun lagi ke 6.400 seperti itu kalau volumenya naik. Nah di sini kan juga sama, langsung naik terus turun lagi, nggak sama kan. Di sini kan 6.350, nah di sini naiknya di kisaran 6.400, pasti beda kan. Nah ini nanti dia misalkan naik lagi agak tinggi, tapi kita ngeceknya nggak cuma di sini ya. Nah di sini aku menggunakan EMA area ini ya, area ini aku menggunakan EMA. Juga bisa, ini juga bisa, volumenya juga bisa, tapi aku menggunakan biasanya EMA ya. Terus di sini satu harinya itu gimana, volumenya naik apa turun nih? Volumenya naik ya, walaupun naik turun tapi naik ya. Jadi kalian kalau yang seperti ini pasangnya itu limit order, cari kira-kira harganya yang dimana. Misalkan di sini aku mau pasang 6380 nih di area sini, jadi kalian limit order. Nanti pada saat turun ke sini otomatis kalian akan kejemput. Untuk di satu harinya gimana? Di satu harinya ini ada tanda merah pergantian candlestick itu setiap pagi jam 7, itu kalau Indodax ya. Jadi teman-teman bisa ngecek di jam 7 itu larinya kemana, mau naik apa turun. Nah seperti ini ya. Terkadang kayak gini cuman di situ-situ aja ya, kadang dalam satu hari itu harganya nggak naik turunnya cuma di situ-situ aja, nggak ada perubahan ya. Nah kalau ngelihat seperti ini, dia pasti nanti akan turun dulu, membentuk turun. Kalau dia bisa menyentuh di dalam satu minggu 4.800, artinya dia bisa turun lagi. Tapi kalau nggak menyentuh angka ini, maka dia akan lanjut lagi ke atas ya. Nah, jadi cara kita tradingnya, kita harus ngeceknya dari candlesticknya. Dari antara 15 menit itu larinya kemana. Di 15 menit misalkan udah mulai naik, di 1 jam dia ini turun, ini masih harus membentuk satu lagi candlestick turun. Satu hari juga sama turun. Artinya kalau kita mau pasang posisi, itu bisa pasang posisi di area sini, di area tar aku kasih mana, di area sini ya, di area sini kalian di atasnya 6.300, misalkan kalian pasang di 6.400 atau disesuaikan dengan marketnya. Oke, dari sini teman-teman udah paham ya. Terus kita cek lagi beberapa market. Mudeng kemarin aku ada yang ini katanya mudeng naik terus kak gitu. Mudeng ini marketnya oke, satu harinya seperti ini. Nah ini termasuknya masih koin baru ya, lihatin di satu minggunya belum muncul banyak. Nah ini marketnya seperti ini, dan volumenya ini dia turun ya. Nah turun terus ya. Jadi kalau aku saranin nggak usah trading dulu, nunggu aja dia sampai benar-benar drop ya. Terus di sini pasti tandanya ini kan ada tanda hijau sama merah. Nah hijau ini naik, kalau merah ini turun. Jadi misalkan ada yang naik nih, terus kalian melihat yang koin turun kayak gitu, tinggal dicek aja ya. Terus yang naik juga iya. Terus misalkan contoh nih PP lagi naik 2% ya. Terus gimana cara cek volumenya? Volumenya ceknya di sini. Harga tertinggi 0345 dan terendah 03152. Contoh kalian mau pasang PP, itu bagusnya di harga berapa sih? Nah di 15 menit kita bisa ngecek di harga ini, volumenya naik ya, jadi bisa aja di harga 330 ya. Kalau ini kan 323 ya, kita bisa pasang di area sini 27 ya, 327. Untuk di satu harinya dia ini menaik ya, kita bisa pasang di 325 ya. Kalau kesentuh di 235, kalau nggak kesentuh ya biarin aja, kita kan limit order ya. Terus satu harinya sama, volumenya naik ya. Untuk satu minggunya nggak kelihatan ya, ini harganya masih murah. Kalau untuk PP nggak apa-apa kalau kalian beli mau jangka panjang ya. Terus ini Sol harganya udah tinggi. Ini HBR ini juga nanti kalau ini koin ini ya, kalau sudah naik seperti ini nanti dia turun, naiknya lagi lama. Jadi kalau yang sudah pump gini jangan beli dulu ya, jangan beli, carilah koin yang aman ya. Oke teman-teman,
Sampai di sini semoga teman-teman udah paham ya. Terima kasih yang udah selalu nonton, dan buat yang baru gabung terima kasih juga ya. Semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.